Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf ya, karena ini anginnya di sini terlalu kencang, jadinya agak banyak udara-udara yang lewat gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas dan menyajikan mengenai praktikum sederhana mata kuliah IPA Dasar 2 mengenai gaya. Nah, sebelum lanjut nih ke video selanjutnya, ada yang pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah profil. Saya adalah sebagai berikut. Nah, gimana? Udah dibaca kan? Udah kenal? Udah tahu? Masih ingat? Gak apa-apa, saya ulangi sekali lagi. Nama saya yaitu adalah Julia Ayu Puspita. Saya berasal dari Lamongan. Saya salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Gimana? Udah kenal kan? Nah, kalau kenal kan enak. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, apa sih gaya itu? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Nah, di sini gaya memiliki banyak sekali macamnya. Ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, ada gaya magnet, dan masih banyak lagi. Di sini kita hanya akan membahas mengenai gaya gesek dan gaya pegas. Lanjut, yang pertama yaitu gaya gesek. Apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi akibat benda yang bersentuhan yang mana arah gayanya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, di gaya gesek ini, besar dan kecilnya sebuah gaya dipengaruhi oleh permukaan benda. Jadi, semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Semakin halus permukaan benda yang bersentuhan, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Nah, gaya gesek juga ada yang menguntungkan dan merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan. Pertama, ketika kita berjalan, gesekan antara alas sandal yang kita gunakan dengan aspal merupakan gesekan yang menguntungkan agar kita tidak tergelincir. Yang kedua adalah gaya gesekan saat sedang mengerem sepeda. Kemudian gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, saat mendorong benda berat, karena ada gaya gesek, maka benda tersebut akan semakin berat. Kemudian, adanya gaya gesekan antara ban mobil dengan aspal yang menyebabkan ban cepat aus. Baik teman-teman, kali ini kita akan langsung pada prakteknya yaitu mengenai gaya gesek. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahannya untuk kita praktikum pada video kali ini. Nah, yang pertama kita akan menggunakan tumpuan. Nah, yang kedua kita akan menggunakan papan, 2 papan. Yang pertama kita lapisi dengan kain dan yang kedua kita lapisi dengan plastik. Kemudian kita memiliki koin. Kemudian kita memiliki penggaris. Dan yang terakhir kita menggunakan timer. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan menggunakan papan yang telah dilapisi dengan kain. Nah, kita bentuk seperti bidang miring seperti ini. Nah, dengan tumpuan yang tingginya yaitu 11 cm, kemudian papannya 20 cm. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan koin dan kita akan luncurkan pada papan ini. Nah, seperti ini. Kita akan mengukurnya yaitu dengan timer. Di sini kita sudah menyediakan timer. Kita mencoba meluncurkan koin ini dan kita menghitungnya dengan timer. 1, 2, 3.
Dan ternyata hasil dari timer di sini adalah 1 detik. Untuk koin bisa meluncur di papan yang telah dilapisi oleh kain. Baik, untuk yang kedua kita akan menggunakan papan yang sudah dilapisi dengan plastik. Nah, kita bentuk dengan bidang miring seperti ini. Nah, kita ukur juga bahwa panjangnya yaitu sama 20 cm. Kemudian kita menggunakan koin yang sama dan kita hitung lagi kecepatannya dengan timer. Oke, kita coba luncurkan dan kita hitung waktunya. 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini hanya ada 0,45 detik. Nah, kemudian dapat kita lihat pada tabel pengamatan, yaitu ketika koin meluncur pada papan kain, durasi waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik, dan pada papan plastik, durasi yang dibutuhkan yaitu 0,45 detik. Sehingga pembahasannya yaitu, koin yang meluncur di papan kain membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan koin yang meluncur di papan plastik. Berarti dapat dilihat bahwa permukaan kain dengan koin memiliki gaya gesek yang lebih besar dibandingkan dengan plastik dengan koin. Baik, dikarenakan kita sudah melakukan sebuah pembahasan dan praktikum mengenai gaya gesek, kita akan membahas pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai gaya pegas. Nah, sebelum itu, apa sih gaya pegas? Tahu? Nah, kita akan membahasnya. Gaya pegas merupakan suatu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh pegas elastis. Nah, di sini berarti dapat kita ketahui dan dapat kita tarik kesimpulannya bahwa suatu benda yang memiliki gaya pegas berarti harus memiliki atau bersifat elastisitas. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari gaya pegas ini apa sih? Nah, kita ambil contohnya yaitu pada apa ini? Nah, ini merupakan ikat rambut. Nah, kenapa dikatakan memiliki ikat rambut ini memiliki gaya pegas? Karena bersifat elastis, yang dapat meregang dan merapat dan bisa kembali ke bentuk awalnya. Nah, seperti ini. Jadi, karet ikat rambut dikatakan memiliki gaya pegas. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktikum mengenai gaya pegas. Nah, simak video berikut ini. Nah, baik, kita akan melakukan sebuah praktikum. Nah, tujuan dari praktikum ini apa sih? Nah, tujuannya yaitu mengetahui gaya pegas pada suatu benda. Nah, bendanya yaitu benda yang kita temui pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk langkah yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama, kita punya penggaris. Yang kedua, kita punya isolatif. Kemudian yang ketiga, kita punya karet. Ini adalah karet ikat makanan yang sudah kita putus sehingga menjadi panjang. Kemudian kita punya 2 buah garpu yang sudah kita gabungkan. Kemudian ada sebuah pita. Kemudian kita punya 3 buah sendok yang sudah kita gabungkan. Nah, untuk langkah yang pertama dari kegiatan praktikum ini, kita mengukur panjang dari karet gelang. Nah, panjang dari karet gelang ini adalah 15 cm. Kemudian kita akan gabungkan karet gelang ini dengan garpu. Kita ikatkan karet gelang ini dengan garpu. Nah, seperti pembahasan kita awal, bahwa sebuah benda yang memiliki gaya pegas
itu merupakan benda yang memiliki sifat elastisitas. Nah, di karet gelang ini apakah bisa dikatakan memiliki gaya pegas? Nah, kita coba. Ternyata memiliki gaya pegas. Nah, kita ukur yang awalnya 15 cm, kita ukur menjadi 17 cm. Setelah diberikan beban yaitu 2 garpu. Kemudian kita punya beban yaitu 3 buah sendok. Nah, kita ikatkan pada sendok. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris dari panjang karetnya yang ternyata menjadi 25 cm. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa karet gelang merupakan benda yang memiliki gaya pegas dan memiliki sifat elastisitas. Karena terbukti yang awalnya dengan panjang 15 cm ketika diberikan beban 2 buah garpu menjadi 16 cm. Dan kemudian ketika diberikan beban 3 buah sendok menjadi 25 cm. Nah, kita hitung lagi ketika tidak ada beban yang setelah diberikan beban. Nah, dan ternyata panjangnya tetap yaitu adalah 15 cm. Jadi, karet ini punya sifat elastisitas dan merupakan benda yang memiliki gaya pegas karena dapat meregang dan merapat dan kembali ke bentuk asalnya. Kemudian kita menggunakan pita, yaitu saya ambil dari staf masker. Kita ukur panjangnya yaitu 30 cm. Pas pada penggaris. Dan ternyata di pita ini tidak memiliki sifat elastisitas. Nah, apakah pita ini memiliki gaya gesek? Coba kita gunakan pada garpu. Nah, ternyata juga tidak ada perubahan. Mari kita ukur. Panjangnya pun juga tetap di 30 cm. Kita coba menggunakan sendok. Kita coba menggunakan 3 buah sendok. Kemudian kita ukur panjangnya pun tetap di 30 cm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebuah benda yang tidak memiliki sifat elastisitas maka tidak memiliki gaya pegas, karena tidak dapat meregang ataupun merapat.